Reporter media Gaseon ungkap hubungan Kim So Hyun dan Kim Sae-ron serta alasan Kim Sae-ron depresi. Media Gaseon, GSV, yang didirikan oleh mantan reporter MBC Kim Se-i, dikenal sebagai media yang kerap mengungkap berita eksklusif tanpa menyensor identitas narasumbernya. Meski memiliki rekam jejak kredibilitas tinggi, metode pelaporannya yang terbuka seringkali memicu kontroversi. Dalam laporannya, Kim Se-i menuding Kim So Hyun, Lee Jin Ho, dan Kang Kyung Yoon sebagai pihak yang berkontribusi terhadap keputusan tragis Kim Sae-ron. Atas dasar itu, GSY mengajukan petisi ke DPR agar individu yang dianggap mempermainkan selebriti bisa dikenakan sanksi tegas. Kim Se-i juga menuduh agensi gold medalist melakukan kampanye pencemaran terhadap Kim Sae-ron guna membungkamnya. Ia mengaitkan kasus ini dengan insiden serupa yang menimpa Han Ye-seul dan Park Soo-hong di masa lalu, yang diduga menjadi korban serangan media atas permintaan pihak tertentu. Tuduhan ini didasarkan pada pernyataan Lee Jin Ho yang mengakui kedekatannya dengan Kwak Tae-yong, mantan manajer Kim Sae-ron di Gold Medalist. Lebih lanjut, Kim Se-i mengungkap bahwa Kim So Hyun dan Kim Sae-ron telah menjalin hubungan sejak Kim Sae-ron berusia 15 tahun dan hubungan tersebut diketahui oleh keluarga mereka. Kim So Hyun disebut membawa Kim Sae-ron ke agensi Gold Medalist pada 2019, di mana Kim Sae-ron bekerja sebagai pengajar aktor serta mengerjakan berbagai tugas untuk agensi. Setelah insiden DUI yang melibatkan Kim Sae-ron, agensi sempat membayarkan kompensasi sebesar 700 juta KRW. Namun, setelah Gold Medalist memutus kontrak dengan Kim Sae-ron pada 2022, mereka menuntutnya untuk mengembalikan dana tersebut, bahkan mengirim pengacara ke rumahnya. Kim Sae-ron berusaha menghubungi Kim So Hyun untuk mencari kejelasan, namun tidak mendapatkan respons. Ia bahkan mencoba menghubungi melalui nomor sepupunya, tetapi tetap tidak ada jawaban. Akibatnya, nomor sepupunya tersebar ke media yang kemudian menghubunginya dengan pertanyaan tentang Kim Sae-ron. Sebagai upaya terakhir untuk menarik perhatian Kim So Hyun, Kim Sae-ron mengunggah foto lama mereka saat ia masih di kelas 3 SMP ke Instagram Story. Namun, alih-alih mendapatkan tanggapan, Gold Medalist justru merilis pernyataan yang membantah adanya hubungan antara Kim So Hyun dan Kim Sae-ron. Kim Sae-ron awalnya berencana membantah pernyataan itu, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Hubungan antara aktor Kim So Hyun dan Kim Sae-ron kembali menjadi sorotan setelah berbagai fakta mengenai perjalanan mereka terungkap. Dimulai pada November 2015 ketika Kim So Hyun yang saat itu berusia 27 tahun menjalin hubungan dengan Kim Sae-ron yang masih berusia 15 tahun. Hubungan mereka berlangsung selama 6 tahun. 4 tahun kemudian, pada November 2019, Kim So Hyun mendirikan agensi Gold Medalist bersama sepupunya. Dalam proses pembentukannya, Kim Sae-ron turut berkontribusi, mulai dari membimbing para aktor hingga membantu desain dan aspek lain dalam agensi tersebut. Namun, pada Mei 2022, Kim Sae-ron tersandung kasus DUI yang berujung pada keputusan Gold Medalist untuk memutus kontraknya pada Desember di tahun yang sama. Persoalan semakin pelik pada Maret 2024 ketika Gold Medalist menagih utang sebesar 700 juta KRW kepada Kim Sae-ron, mengklaim bahwa uang tersebut sebelumnya digunakan untuk membayar ganti rugi akibat insiden DUI. Mereka bahkan menunjukkan bukti pembayaran sebagai dasar tuntutan. Dalam upaya mencari kejelasan, Kim Sae-ron berulang kali mencoba menghubungi Kim So Hyun, namun tidak mendapat respons. Ia lalu menghubungi melalui nomor sepupunya, tetapi tetap tidak ada tanggapan. Tak lama kemudian, nomor sepupunya tersebar ke media, menyebabkan banyak reporter menghubungi dan menanyakan soal Kim Sae-ron. Pada 23 Maret 2024, Kim Sae-ron mengunggah foto dirinya bersama Kim So Hyun ke Instagram Story, diduga sebagai upaya menarik perhatian mantan kekasihnya. Keesokan harinya, 24 Maret, ia bahkan menyiapkan pernyataan untuk mengonfirmasi bahwa dirinya memang pernah menjalin hubungan dengan Kim So Hyun. Situasi ini terus menjadi perbincangan hangat di industri hiburan Korea dengan berbagai spekulasi mengenai hubungan keduanya dan peran Gold Medalist dalam konflik ini. Pernyataan yang diduga merupakan bantahan dari Kim Sae-ron terhadap klaim yang beredar baru-baru ini terungkap, meski pada akhirnya tidak dirilis ke publik.
Dalam pernyataan tersebut, Kim Sae-ron tampak ingin meluruskan berbagai informasi mengenai hubungannya dengan Kim So-hyun serta konflik yang terjadi dengan agensi gold medalist. Kim Sae-ron mengawali pernyataannya dengan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan serta kontroversi yang muncul. Ia kemudian mengungkap bahwa berbeda dengan pernyataan media yang membantah rumor hubungan asmaranya dengan Kim So-hyun, mereka sebenarnya pernah berpacaran. Foto yang ia unggah di Instagram Story pada Maret 2024 diambil pada tahun 2016 ketika mereka masih menjalin hubungan. Menurut pernyataan tersebut, Kim Sae-ron dan Kim So-hyun mulai berpacaran pada 19 November 2015 saat dirinya berusia 16 tahun dan Kim So-hyun berusia 30 tahun. Hubungan itu berlangsung selama 6 tahun sebelum akhirnya berakhir pada 7 Juli 2021. Setelah putus, Kim Sae-ron yang sedang mencari agensi baru akhirnya berdiskusi dan menandatangani kontrak dengan gold medalist, agensi yang didirikan oleh mantan kekasihnya. Ia mengklaim bahwa meskipun telah membantu dalam proses casting aktor baru hingga menjadi pengarah visual, ia tidak pernah menerima kompensasi atas kontribusinya. Kim Sae-ron juga menyoroti ketidakwajaran dalam sistem kontrak gold medalist, di mana pembaruan kontrak disebut sebagai peminjaman uang. Ketika masa pembaruan kontraknya mendekati tenggat, ia berusaha menghubungi pihak agensi dan Kim So-hyun, tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Tak lama setelahnya, bukan pembaruan kontrak yang ia terima, melainkan tuntutan pengembalian uang dalam bentuk kwitansi yang dianggap sebagai utang. Pada akhirnya, kontraknya dengan gold medalist resmi berakhir pada Mei 2022. Dalam pernyataan yang tidak jadi dirilis itu, Kim Sae-ron juga menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh kru drama, staf produksi, senior di industri hiburan, penulis, sutradara, serta semua pihak yang terdampak oleh masalah ini. Menutup pernyataannya, Kim Sae-ron menyoroti kontradiksi sikap gold medalist yang menurutnya menampilkan wajah berbeda di hadapan publik dan di balik layar. Pernyataan ini semakin memperkuat spekulasi mengenai konflik internal yang terjadi di antara mereka. Kontroversi yang melibatkan Kim Sae-ron terus berkembang dengan berbagai pernyataan dari pihak-pihak terkait yang semakin memperjelas tekanan yang ia hadapi sebelum kepergiannya. Reporter sekaligus YouTuber Lee Jin-ho dituduh telah menyebarkan berita negatif tentang kehidupan pribadi Kim Sae-ron atas permintaan agensi gold medalist. Bahkan setelah kepergian Kim Sae-ron, Lee Jin-ho dikatakan masih mengganggu keluarganya, termasuk menghubungi sang ayah di masa berkabung. Sehari setelah pemakaman hingga hari berikutnya, disebutkan bahwa setelah Lee Jin-ho mengunggah video yang menjelekkan Kim Sae-ron pada 8 Januari, Kim Sae-ron melakukan percobaan bunuh diri. Selain itu, Kang Kyung-yoon, reporter SBS yang disebut-sebut berada dalam kelompok yang sama dengan Lee Jin-ho, juga mendapat sorotan. Kim Sae, pendiri Gaseon, bahkan berencana untuk mendorong pemecatan Lee Jin-ho dari SBS. Pernyataan lain datang dari Kwak Tae-yong, mantan manajer Kim Sae-ron yang kini memiliki agensi sendiri. Ia disebut sebagai pihak yang memberikan informasi mengenai Kim Sae-ron kepada Lee Jin-ho, serta meminta agar dilakukan kampanye pencemaran nama baik terhadap mantan artisnya. Kwak Tae-yong juga diketahui memiliki hubungan dekat dengan Lee Jin-ho. Tante Kim Sae-ron akhirnya angkat bicara untuk meluruskan berbagai tuduhan yang diarahkan kepada keluarganya. Ia mengungkapkan bahwa keluarganya terus diganggu oleh media, seolah-olah mereka memanfaatkan Kim Sae-ron sebagai sumber penghasilan. Ia juga menyatakan bahwa keluarga secara bergantian menjaga Kim Sae-ron di rumahnya untuk mencegahnya melakukan tindakan nekat. Salah satu tekanan terbesar yang dialami Kim Sae-ron adalah biaya penalti kontraknya dengan gold medalist yang mencapai lebih dari 20 miliar won. Mendengar besarnya jumlah utang yang harus dibayar, Kim Sae-ron menangis dan mencoba menghubungi Kim So-hyun, tetapi tidak mendapat respons. Bahkan orang-orang di sekitar Kim So-hyun disebut-sebut turut mencegah Kim Sae-ron menghubunginya serta memengaruhi aktor-aktor lain untuk memutus hubungan dengannya. Selain itu, nomor Kim Sae-ron dan sepupunya juga tersebar ke publik, semakin menambah tekanan yang ia alami. Tante Kim Sae-ron menegaskan bahwa seluruh keluarga mengetahui hubungan asmara antara Kim Sae-ron dan Kim So-hyun. Awalnya, Kim Sae-ron masih ragu apakah Kim So-hyun mengetahui tentang penagihan utang dari gold medalist dan bahkan sempat berkata,
Oppa nggak mungkin lakukan itu, kan? Namun, seiring waktu, semakin banyak bukti yang mengarah pada keterlibatan So-hyun. Tak hanya itu, Lee Jin-ho dikatakan masih menghubungi keluarga Kim Sae-ron setelah kepergiannya, bahkan sebelum mereka sempat mengganti pakaian berkabung. Ada pula laporan bahwa seseorang yang berpura-pura sebagai penggemar masuk ke rumah duka dan merekam suasana di dalamnya, padahal hanya penggemar yang diizinkan keluarga yang seharusnya bisa masuk. Kim Se, yang mengungkap banyak informasi mengenai kasus ini, meminta keluarga Kim Sae-ron untuk waspada terhadap kemungkinan ancaman dari pihak Kim, adik Kim Sae-ron. Ia juga mengungkap bahwa sebagian besar penghasilan aktor sebenarnya mengalir ke agensi, bukan kepada artis itu sendiri. Terkait kepemilikan mobil mewah Kim Sae-ron, pihak keluarga menjelaskan bahwa sebagai seorang aktris, ia membutuhkan kendaraan tersebut untuk mendukung penampilannya di industri hiburan. Penjelasan ini juga didukung oleh Kim Se, yang menegaskan bahwa seorang aktris harus terlihat menarik agar tidak diremehkan dalam proses casting. Di sisi lain, tuduhan serius juga muncul terhadap seorang sutradara program Dong Chimi yang disebut-sebut telah melecehkan Kim Sae-ron secara verbal dan seksual. Disebutkan pula bahwa kemungkinan ada saksi dari kalangan aktor, termasuk Kim So-hyun, yang mengetahui insiden tersebut. Namun pihak keluarga Kim Sae-ron kini menyatakan bahwa mereka sudah tidak takut lagi untuk mengungkap kebenaran. Dengan semakin banyaknya pernyataan yang muncul, kasus ini terus menjadi sorotan publik, memperlihatkan sisi gelap industri hiburan yang penuh tekanan dan ketidakadilan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian suka video ini. Biar nggak ketinggalan konten seru berikutnya, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Aku selalu baca komentar kalian, jadi kasih tahu pendapat atau request konten apa yang kalian mau lihat selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay awesome.